Dirgahayu Arema, hari ini ulang tahun Arema ya, ulang tahun Kota Malang. Meski begitu saya tetap akan mendongengkan tentang sang SP Satrio Piningit, SP Sabdo Palon. Selama itu gak disadari ya, siapa SP begitu. Sabdo Palon adalah Ki Semar, Pamomong Nusantara, dan Pamomong Satrio Utomo Satrio Piningit. Sabdo Palon adalah sebuah sabda amanah, dan palonnya adalah sang terkasih Satrio Piningit. Jadi sabda amanah tersebut akan diketukkan oleh pelaksananya atau eksekutor utama, leader para eksekutor menika Satrio Piningit. Menjadi sebuah keadilan yang benar-benar adil, ratunya adil, sang leader menika. Banyak kesatria yang sebenarnya sudah cukup mumpuni, hanya tinggal penyempurnaan kembalinya kesejatian mereka, sederek. Karena sejatinya lah kemampuan yang dimiliki para jiwa terpilih saat ini maksimal itu adalah mampunya baru 30%. Bisa dibayangkan itu yang sudah pencapaian, sedangkan yang rata-rata itu sekitar 20%-an. Jadi yang 20% itu berupa intuisi, kemampuan supranatural, bukan dukun dong ya, beda. Dukun tuh beda. Dan karma bagi banyak dukun itu sangat mengerikan, dan siapa yang akan mengadili adalah para jiwa-jiwa terpilih, 8 satria yang akan menjadi eksekutor dilideri oleh Satrio Piningit, yang akan menjadi keadilan di atas keadilan, segala kemuliaan di atas kemuliaan. Semua jiwa-jiwa mulia, jiwa-jiwa amanah, jiwa-jiwa terpercaya dan pilihan, jiwa-jiwa pilihan, jiwa-jiwa yang senyap selama ini sudah terbuka portalnya, sudah terbuka segelnya melalui portal dimensi yang selama ini tidak semua orang menyadarinya karena masih dalam segel seperti jiwa-jiwa terpilih menika. Dan portalnya sudah terbuka lebar-lebar di tanggal 8 kemarin. Tinggal kita menuju mengarahkan intuisi kita atau menggunakan indera keenam kita untuk terbukanya indera ketujuh. Selama ini indera keenam sudah suatu yang istimewa, tapi sejatinya keistimewaan kita para jiwa-jiwa terpilih lebih dari itu. Kembali ke para indigo atau yang dukun. Kalau indigo kan suatu keistimewaan yang dipunyai sejak lahir ya. Sedangkan dukun-dukun yang muja, yang laku gelap, itu berbeda sedikit. Jadi sebentar lagi kalau saat ada hujan meteor nanti, itu seluruh kekuatan para dukun itu akan musnah. Jadi sebuah ilmu yang dipelajari itu akan musnah. Hanya tinggal yang secara alami dan kita mempelajari sendiri. Segala sesuatu, guru ilmu sesat itu semuanya akan
hilang. Jadi termusnahkannya ilmu-ilmu sesat yang selama ini menyakiti golongan menyantet. Seperti itu. Karena otomatis para jiwa terpilih itu adalah jiwa-jiwa healer, jiwa-jiwa penyembuh secara alami, yang dengan cukup berbicara saja itu sudah menyembuhkan. Cukup didengarkan saja oleh yang bersakit itu sudah menyembuhkan, membimbing, mencerahkan, membawa, memfilter sesuatu hawa gelap menjadi sebuah kecermelangan, atau dibersihkannya, terfilternya hawa-hawa gelap di muka bumi ini yang sudah merasuki jiwa-jiwa bersih dan baik dan tidak berdosa. Para laku santet, para laku-laku curang, para laku yang merugikan orang lain, yang terkadang hanya terpicu oleh rasa iri dengki, tidak suka, sudah merasa sah melakukan kejahatan atau mencurangi orang lain dengan laku seperti itu. Mereka membunuh tanpa menyentuh, itu dilakukan oleh juga orang-orang yang gelap. Justru yang baik tidak mungkin melakukan itu. Saat ini mereka akan menerima karmanya, meskipun mereka santet, karena tidak mungkin insaf orang seperti itu adalah sebuah watak kejahatan. Jadi karma tidak akan bisa ditukar tambah atau di gimana ya, tidak bisa, saudara. Karma tetaplah karma, tidak bisa dibayar, tidak bisa. Yang sudah dilakukan itu sudah menjadi keputusan, sudah calonnya mereka ada diri sendiri. Ilmu mereka akan musnah, dan apa yang mereka lakukan pada orang lain akan terbayar atau terpanen oleh mereka sendiri pada diri mereka sendiri. Karena itu istilah Jawa ada istilah tansah eling lan waspada, agar kita tuh tidak membiarkan ambisi, keserakahan, dan sifat-sifat baik itu sifat-sifat jahat itu adalah menjadi nafas kejahatan. Tidak, kita diharapkan bernafas melalui kebaikan, kendali diri atas segala goda yang dilakukan oleh hawa-hawa gelap yang berusaha merasuk menjadi darah di aliran tubuh mereka. Mau insaf mau tidak, karma ya karma, tidak bisa ditawar-tawar, ora iso dinyang. Itulah yang disebutkan sabdo palon nagih janji. Karma yang akan dilakukan oleh alam dengan eksekutor jiwa-jiwa terpilih, lidi-lidi Nusantara, sapu pembersih sampah-sampah di Nusantara tercinta ini. Sang pembawa karma, sang pembawa keadilan, mereka adalah punggawa. Sedherek, dongeng unik hadir untuk mengajak jiwa-jiwa yang masih bisa diselamatkan, jiwa-jiwa yang terhempas oleh kehidupan, yang putus asa bukan karena keadaan tapi oleh memang dipupuskannya sebuah harapan agar mereka tidak terbawa atau terasuki tentang ambisi dan segalanya itu tentang duniawi, karena mereka disadarkan untuk menjauhkan atau merasakan benar-benar hempasan atau sebuah kehidupan itu memang diperlukan untuk agar kita tahu bahwa saat kita menjadi percontohan atau leader di masing-masing kemasyarakatan,
kita menjadi tahu dan tidak menjadi congkak, tidak sombong. Setidaknya kita bisa merasakan dan dibangkitkan secara alami oleh jiwa-jiwa yang kesatria bangkit sendiri. Dan dongeng unik berusaha menarik para jiwa-jiwa yang sudah masuk dalam kubangan yang mau merosokkan mereka, yang entah gak bisa naik sendiri. Kita perlu memberi satu lemparan tali untuk kemudian kita ikat di sebuah pohon atau apa agar mereka bergerak sendiri menuju ke atas, membangkitkan diri yang dijatuhkan oleh kehidupan, jatuh bangkit lagi, terpuruk bangkit lagi, dimaskan bangkit lagi, bangkit pantang menyerah, maju terus pantang mundur. Dan itulah fungsi dari tanggal kenapa ditetapkannya 17 Agustus, karena 1 tambah 7 adalah 8. Dan 8 adalah sebuah ketetapan yang tidak bisa diodak-adik karena tidak pernah terputus. Itulah semangat kesatria Nusantara, semangat Garuda. Sekiranya cukup sekian, semoga pelajaran unik selalu di hati. Rahayu sederek, moga-moga berkah dan selamat mewarnai hari-hari kita merdeka.